Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kesempatan demi kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita meluangkan waktu yang Allah sediakan. Ini merupakan wujud syukur kita atas segala nikmat, dan juga kita tengah mematuhi apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ini menunjukkan bahwa kita itu memiliki ketakwaan. Tetapi bagaimanapun kita punya perasaan dan juga mengakui bahwa ketakwaan kita itu masih belum sempurna. Berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa istiqomah dalam hal segala amal-amal yang soleh. Dengan keistiqomahan kita dukung dengan doa agar hidup ini senantiasa istiqomah untuk menjalankan amal ibadah yang insya Allah pada akhir hayat kita nanti semoga husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, lanjutan untuk bahasan kitab Lu'lu' wal Marjan. Pagi ini kita masuk pada urutan hadis 325 dan 326 insyaallah. Ya. 325 ini yaitu bab yang telah ditulis oleh muallif, babu jawazis shalah fin na'lain. Bab menjelaskan tentang bolehnya seseorang itu melakukan sholat dengan memakai dua sandal. Ini bab yang telah ditampilkan, artinya kebolehan seseorang itu sholat dengan menggunakan sandal ataupun sepatu. Hadisnya yaitu hadis Anas bin Malik an Sa'id bin Yazid al-Azdi qala sa'altu Anas bin Malik akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lain qala na'am. Sahabat Sa'id bin Yazid al-Asdi yang mengatakan saya ini pernah tanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sholat menggunakan dua sandal? Nah, ini pertanyaan. Maka jawab Anas, nah iya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sahabat tanya ke sahabat, yaitu Yazid al-Asdi. Nah, beliau ini betul-betul mengakui akan keilmuan Anas bin Malik. Yang dulu pernah kami singgung bahwa Anas bin Malik ini diwakafkan oleh ibunya atau diberikan sepenuhnya diri Anas ini kepada Rasulullah. Karena banyak orang-orang itu sedekah, banyak orang-orang memberikan hadiah, banyak orang-orang memberikan apa yang telah dimiliki untuk jihad fisabilillah.
tapi ibunya ini tidak mampu, tidak punya apa-apa kecuali Anas. Lah, beliau mengerti bahwasannya Anas bin Malik ini seorang yang cerdas. Maka ia sandingkan ke Rasulullah dan Rasul menerima, sehingga Anas menjadi khatam beliau. Bersama kemari bersamaan beliau. Nah, ini dikisahkan dalam riwayat lama, sekitar 10 tahunan. Nah, kalau 10 tahun kan cukup lama. Namun di sisi lain pun juga bukan berarti sesekali atau sesaat tidak lepas. Nah, juga benar lepas, karena sahabat yang lain pun juga banyak yang mendampingi Rasulullah SAW. Ya. Sehingga sahabat Sa'id bin Yazid al-Asdi ini mengerti betul bahwasannya Anas itu faham tentang diri Rasulullah, tentang amal Rasulullah. Maka tanya kepada Anas ini tentang satu hal, yaitu apakah Nabi itu menggunakan atau memakai sandal ketika sholat. Maka jawab Anas, iya, pakai sandal. Ya. Bapak Ibu, di dalam hadis ini Rasulullah menggunakan sandal, dan juga di hadis yang lain bahwa Rasul itu juga pernah memakai khuf. Ya, khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi sampai kedua mata kaki. Nah, sandal yang disampaikan Rasul SAW, yang dicontohkan Rasul SAW, yang diangkat oleh Anas bin Malik ini tentang hadisnya ini, tentu menjadikan sebuah penjelasan bagi kita, ilmu bagi kita, bahwasannya kalau berkenan ini sholat menggunakan kedua sandal. Namun sisi lain, apakah Rasul memberikan contoh seperti ini menunjukkan kesunahan? Apakah hanya silakan mau, silakan tidak? Nah, ternyata para ulama menjelaskan ini sebatas boleh. Ya, sebatas boleh. Kalau berkenan pakai sandal monggo, kalau nggak berkenan jangan dipakai. Namun tentu sandal-sandal ini kita tidak bisa membatasi. Oh, ini sandal sebatas yang ada di masjid yang sudah disediakan. Tapi sandal ini tentu dipakai kemana-mana. Ya. Sehingga sandal itu nanti juga akan timbulkan permasalahan. Kalau dipakai keluar kemudian masuk masjid, ya sandal itu kan nggak bersih. Ya, tentu nanti ada teknis untuk membersihkannya. Namun kita perhatikan dulu runtutannya, bahwasanya kenapa sih Rasulullah itu pernah sholat menggunakan sandal. Ini menunjukkan bahwa beliau itu ingin menyelisihi bagaimana tingkah laku orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pun juga sholat, maksudnya ibadah yang mereka lakukan. Cuma orang Yahudi itu polos kalau kalau ketika melaksanakan ibadah itu. Lah, pingin Rasulullah itu menyelisih ini. Makanya di salah satu hadis riwayat Abu Dawud disebutkan oleh Imam As-Sun'ani, beliau mengutip riwayat Abu Dawud, Rasul mengatakan khaliful yahud fa innahum la yusallun fi ni'alihim wa la khifafihim, bahwasannya selisihilah orang Yahudi itu, karena mereka Yahudi itu tidaklah sholat menggunakan sandal dan juga tidak menggunakan sepatu. Maksudnya totalitas di dalam Islam ini masih memperkenankan untuk memakai sandal, monggo. Untuk memakai sepatu justru disebutkan secara rinci dalam kitab Bulughul Maram, kalau berkenan memakai sepatu khuf, yaitu nanti ada kesunahan. Karena Rasul memang penjelasan sepatu khuf ini ulama
menjelaskan tentang kesunahan sampai Rasul membatasi kalau itu musafir 3 hari 3 malam, kalau itu mukim cukup 1 hari. Itu sepatu khuf dan dipakai untuk sholat. Nah, untuk menggunakan sepatu khuf ini tentu harus suci dulu. Kita bersihkan dulu ketika akan memakai sepatu itu. Demikian juga sandal, wajib suci dulu sebelum kita itu menggunakan masuk masjid dan juga sholat. Namun laki-laki permasalahannya bahwasannya kalau pembahasan kemarin tentang bolehnya meludah ketika sholat, itu pun juga catatannya ini kalau tempat itu adalah tandus, tidak berada di dalam masjid seperti ini, sehingga tempat sholat itu mungkin di halaman, di kebun. Itu ketika meludah langsung meresap. Nah, kalau di sini tambah buat kotor. Nah, ini justru menyalahi hadis bahwasannya ketika orang itu meludah itu justru sebuah kesalahan, dan untuk kafaratnya adalah dafniha, yaitu memendamnya ataupun menutupinya. Kalau di sini ditutupi tambah gak karu-karuan. Padahal ini masjid yang butuh kebersihan dan kesucian. Makanya ketika di masjid-masjid yang sudah yang sudah terkenal, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu banyak jadi laskar-laskar, polisi, tentara keluar masuk masjid itu sepatuan. Tak lihat ini sepatu khuf. Ternyata sampai menutupi kedua mata kakinya itu. Ini tipis gitu sepatunya, enak dibuat jalan itu. Dan mereka sholat pun juga tetap memakai itu. Ini laskar yang ada di dalam Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu. Banyak yang memakai sepatu khuf itu. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi disebutkan bahwa ini adalah menyelisihi orang-orang Yahudi. Lah orang Yahudi itu totalitas tidak memperkenankan orang itu bahwa kalau ibadah pakai sadar ataupun juga pakai sepatu khuf. Nah, kita diperkenankan. Lah perkenanan ini adalah batas kebolehan. Dan itu laki-laki sandalnya harus bersih. Dan kalau sekarang dipraktekkan, lain lagi suasananya. Ini dikira orang apa ini? Pakai sandal dari luar, kemudian langsung dilolong masuk masjid. Justru walaupun kewajiban untuk membersihkannya tadi di dalam masjid mengotori. Silahkan pakai kalau tempatnya itu berada di luar. Nah, ini kalau penjelasan kita sinkronkan dengan menggunakan sepatu khuf harus bersih, kemudian kondisi masjid pun juga memungkinkan. Nah, memang ada masjid itu yang tanpa karpet dan juga tidak menggunakan ini keramik. Dulu kami pernah singgung karena bersikokoh untuk menggunakan hadis bahwa bumi ini adalah bersih. Bumi adalah bersih. Kemudian ju'ilal imam, hadisnya itu ju'ilat li al-ardu masjidan, dijadikan bumi ini untukku masjidan, tempat sujud. Dijadikan bumi ini untukku tempat sujud. Maka pemahamannya bumi ini ketika buat masjid jangan dipengaruhi dengan barang-barang lain. Maksudnya ketika berdiri kokoh bangunan musola ataupun masjid, maka tengahnya jangan dikasih apapun sehingga polos tanah itu. Pendapat seperti ini ada gitu.
dan masjidnya ada, sehingga masjidnya itu cuma bangunan, kemudian ininya tanah. Tuh, sholatnya di tanah itu. Kira-kira nggak pakai sajadah, nggak bentukan kabel. Loh, ini masih ada pendapat-pendapat yang seperti ini. Kita tidak rileks. Rasulullah pun juga sholat kadang pakai sorbannya itu ditaruh, kemudian untuk menutupi kondisi tanah yang memang panas itu. Nah, kita kondisinya nggak panas, kemudian mengotori, sehingga sudah langsung dikasih keramik ataupun karpet. Nah, ini masalah-masalah dunia, masalah-masalah dunia. Nah, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi tadi, memang orang Yahudi itu bersikeras total, nah, menggunakan itu. Kemudian ini justru tidak mengakui akan perilaku itu. Maka Rasulullah ingin menyelisihi, ingin menyalahi bagaimana tingkah laku Yahudi itu. Nah, orang-orang Yahudi ketika diselisih seperti ini, mereka pun juga merasa bahwasanya Rasulullah itu tidak ingin apa yang kami lakukan ini. Banyak Rasulullah itu menyelisih apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Banyak, seperti puasa Asyura. Puasa Asyura itu kan dulu orang-orang Yahudi ingin mengenang bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian Rasul tahu, akulah yang lebih berhak untuk mempuasai ini. Nah, ini. Kemudian banyak juga tentang apa itu yang telah diselisih oleh Rasulullah. Puasa Asyura juga, sholat yang kemarin kita singgung, orang Yahudi itu kan kalau sholat berkaca pinggang, kedua tangannya ditaruh gini niki lempeng itu, atau dengan mengkerik. Sholatnya orang Yahudi seperti itu. Kita tidak menginginkan bahwasanya sholat kalau berkaca pinggang, mengkerik. Ini satu sisi menunjukkan bahwa orang itu adalah sombong. Bahwa sholat perlu khusyuk, perlu tawadhu, maka harus rendah diri. Kemudian bagaimana tingkah kita, kondisi kita untuk menghadap kepada Allah itu pada saat dialog, yaitu saat sholat itu tetap tawadhu dan khusyuk untuk melaksanakan kewajiban ini. Tentang bagaimana cara membersihkan, seumpama masjid itu memungkinkan. Ternyata di zaman Rasulullah itu simpel, tidak sulit-sulit, harus bawa air, bawa kertas, bawa kain untuk membersihkannya. Tidak, justru Rasul mengatakan, idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turab lahu tahur. Jika salah seorang di antara kalian menggunakan sepatu dan menginjak sesuatu yang kotor, maka turab, debu itu sudah cukup lahu tahurun sebagai pembersih. Seumpama masjid itu memungkinkan, tiang-tiang damel sepatu gini jauhi, kemudian pakai sandal juga. Ternyata seandainya dilihat bahwa ada kotor di bawahnya itu, maka cara membersihkannya tidak perlu digosok-gosok air, digosok-gosokkan ke tanah itu. Nah, digosok-gosokkan ke tanah itu sudah cukup, kemudian masuk masjid. Demikian juga para sahabat dulu ketika sholat dengan membawa pedang. Sholat bawa pedang, ternyata banyak pedang-pedang yang telah dipegang oleh para sahabat itu berlumuran darah. Nah, terus bagaimana? Digosok, digosok pedang itu, kemudian dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena persiapan, karena memang musuh sewaktu-waktu pun juga menyerang. Nah, ini sehingga hal-hal yang kotor di luar itu, ini tidak menunjukkan bahwa seseorang itu
ketika sholat, pelaksanaan sholat itu, sholatnya menjadi batal. Nah, ini justru boleh. Tapi laki-laki barang berada di luar sandal ataupun sepatu langsung digunakan untuk masjid, ya juga melihat kondisi masjidnya. Nah, ini catatannya. Kemudian yang berikutnya bahwa kalaupun toh itu diperkenankan, ya sandalnya itu memang sandalnya sudah bersih dan memang kalau untuk masjid ya sandalnya sudah berada di masjid itu. Seperti dulu itu ada Syekh Tamimi, ya, Syekh Tamimi yang pernah keliling untuk ngisi dari Arab itu, ya, sampai mendirikan masjid nopo ini Beluru niku. Masjid Anida. Ini beliau masjid Tauhid niku lho. Ini kan beliau yang mendirikan. Ya. Nggih, Al Khalil. Nah niku. Iku singen At-Tamimi. Kemudian pernah sampai ke Tulangan, ke Sidoarjo dan juga pernah kami undang. Nah, lantas diantar mobil, kemudian turun dari mobil, dia ternyata sudah bawa sandal. Loh, sandalnya langsung ditaruh di atas masjid itu. Ini berarti sandal-sandal itu sandal bersih. Bukan sandal ditamel teng Jawi, riwah, riwih, rono, rene, sandal. Ternyata sandal dulu. Nah, saya langsung Tamimi menggunakan sandal. Tapi sandalnya tak lihat itu enggak kotor sama sekali, memang sandalnya steril. Nah, sandalan. Insya Allah saat itu sandal gapi. Nah, sandal gapi ya disediakan di masjid. Kalaupun toh itu ya diperkenankan dan sudah biasa dan ACC oleh jamaah. Namun yang jelas bahwa untuk menggunakan sandal boleh. Menawa sikile kademen, ya kademen. Yang betul mawon sandal itu ada kresek. Ya dari rumah, kemudian pakai sandal untuk keluar itu, kemudian ketika naik ke masjid sandal begini kresek kalau disiapkan. Sandal sing api-api, ya ditambal. Tidak ada pengaruh. Pun ngatur itu gak kena atau mungkin sandal. Wow. Betul apa-apa. Nah, iki laki-laki memungkinkan sandalnya yo api, sandalnya bersih. Ya. Kalau nanti sandalnya gitu diparkir atau meriku ya. Baris ngoten. Iki berkenan. Nah, ini ya yang jelas kita akan tahu gitu loh bahwa hati sini ini itu Rasulullah pernah menggunakan, ya pernah menggunakan pakai sandal. Nah sandal-sandal itu kan juga kalau dipakai, nek sandale kapit ya, kayak lenggah ya ibu, duduk tahiyat, duduk kedua apa itu duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Sandal kapit ya ibu kan ya, nah ibu, nah ya bisa kita kondisikan, ya mungkin saat sujud sandal dicopot, dicopot titik ya. Gue bareng ngono ketika berdiri dipakai lagi. Nah, mungkin kayak menawa badannya kurang sehat, nek jemput disor tambang kerges ya sandal. Monggo. Yang jelas kita tunjukkan hadisnya diperkenankan. Nah, ini sandal. Nah, sandalnya nggak terbatas. Kalau sepatu tadi adalah sepatu khuf, itu menutupi kedua mata kaki. Kalau sandal biasa, nah ini boleh. Kaos kaki pun juga boleh. Nah, kaos kaki kan maklum ya. Ini paling wong greges paling awak. Kok nggak kaos kaki? Mboten napa-napa. Karena Rasul juga pernah gandeng hadisnya. Rasul menggunakan khuf wa jawrabain. Jawrab niku kaos kaki. Nah, kaos kaki. Mboten napa-napa. Nah, walaupun di dalam hadis itu disebutkan bahwa kami ini diperintah untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota. Nah, 7 anggota itu 1 jidat dan hidung ini 1. Kemudian tangan berarti 1, 2, 3. Kemudian kedua lutut 4, 5.
ujung jari-jari ya kedua kaki itu 6, 7. Nah, ujung jari-jari maksud kami itu digunakan untuk ketika sujud, kemudian lutut, tangan, jidat dan hidung. Rasulullah SAW bahwa ketika sholat kemudian beliau memerintahkan sujud dengan 7 anggota. Ini bukan berarti harus polos semua gitu. Harus polos, tidak boleh ada lemek sama sekali. Tapi malah justru Rasulullah SAW ya menggunakan jawroba ini, kedua kaos kaki. Karena diurus mana kedua jarinya itu melekat ke atau menempel ke masjid itu, ke tempat sujudnya, yaitu sudah tidak masalah gitu loh. Nah kemudian ketika kita sholat pun juga kedua lututnya kan tertutupi ya. Nah ini tidak masalah. Nah hal-hal seperti ini tetap posisinya melekat ke pakaian kita. Nah artinya itu tidak ada sebuah permasalahan sama sekali, sehingga sujud yang tetap kita gunakan adalah 7 anggota itu. Nah, ini di dalam hadis ini insya Allah memang hadisnya pendek dan penjelasannya pun juga cukup simpel untuk ya penguraian tentang sandal yang digunakan ketika sholat. Nah, baik, ini hadis 325. Kemudian yang kedua, hadis 326. Babu karohiyatis sholat fi saubin lahu alam. Bab makruhnya seseorang sholat menggunakan baju yang a'lam. A'lam itu sebenarnya ada tanda-tanda, tapi di sini dijelaskan ada ya kainnya itu bergaris-garis. Bergaris-garis. Lah saniki ya boten bergaris malih. Badik tambah rumput maneh. Nah ini apakah ini makro gitu loh? Ya cuma mau untuk judul ini adalah makro. Ya, kita nggak harus semuanya menuruti daripada judul, karena judul ini sudah merupakan pendapat dari ya penyusun kitab ini. Nah kalau hadisnya nanti bagaimana pembicaraan hadis itu. Ya, baik, hadisnya berbunyi hadisu Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisah laha a'lam. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan kain khamisah. Nah, khamisah yang di situ ada alam, ada garis-garisnya. Faqala maka Nabi mengatakan sagolatni a'lamun hadihi. Justru Rasulullah itu bilang gini, ya, telah melalaikanku, ya, telah menggangguku, telah menyibukkanku tanda garis-garis yang ada di kain ini. Oh. Lantas Rasul mengatakan idhabu, ini bilang kepada sekian banyak orang, idhabu biha ila Abi Jaham. Maksudnya bawakan kain ini, ya, tolong minta kepada bapak-bapak ini, nah, kepada para sahabat-sahabatku, bawalah kain khamisah ini kepada Abu Jaham. Wa tuni bi ambijahmiyah, kemudian datangkan untukku dengan kain ambijaniyah. Baik, Rasulullah menggunakan khamisah yang ini menyebabkan dia sibuk dan terlalaikan dalam sholat itu. Hadis ini tadi menggunakan saholatni, sibuk. Kemudian di hadis riwayat Muslim, fa innaha al-hatni, sesungguhnya khamisah itu adalah melalaikanku anifan, nah, melalaikanku fi sholati, dalam sholatku. Kupuh, terganggu ketika melihat yang dipakai itu adalah
bercorak. Ya, untuk ini ya khamisah. Nah, ketika kita bahas khamisah, itu kainnya itu sebetulnya kainnya itu lentur. Ya, lentur kemudian bergaris. Lantas Rasulullah ini hadiah, sebetulnya hadiah dari Abu Jahal. Lah meminta para sahabat, tolong hadiah yang telah diberikan oleh Abu Jahal, kain khamisah ini, kembalikan kepada beliau. Para sahabat pun juga langsung respect, dikembalikan. Kemudian ambil untukku, ya, ambilkan ke Abu Jahal kain yang berasal dari Ambijaniyah. Nah, ini kainnya itu tebal, Ambijaniyah yang tebal dan polos tapi agak kasar. Ini menurut penjelasan beberapa ulama tentang kain Ambijaniyah. Nah, permasalahan sekarang khamisah yang ada garis-garis bisa mengganggu. Ini maksudnya bahwa Rasulullah itu ingin pada saat sholat itu tidak ada sesuatu yang mengganggu, tidak ada sesuatu yang mengusik, fokus ketika sholat. Fokus ketika sholat. Maka fisik dan badan kita ini adalah sesuatu yang bisa, ya, kondisi itu menjadi nyaman. Kemudian kefokusan pikiran kita, hati kita itu konsentrasi tentang bacaan sholat. Mata kita melihat suasana ini adalah sesuatu yang memang harus bisa dikonsentrasikan kemana. Bahwasanya perintah sholat itu melihat ke tempat sujud. Kemudian hati kita fokus kepada bacaan sholat itu, baik bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir yang ada dalam sholat itu. Untuk pandangan mata kita diminta untuk ke bawah, ke tempat sujud itu. Tapi gak menutup kemungkinan ketika sholat itu pun juga pandangan kita berada di depan. Nah, ketika kondisi depan itu kainnya bercorak, kainnya bermacam-macam model, kalaupun toh itu mengganggu, itu bukan merupakan pembatal sholat, bukan merupakan pembatal sholat, dan para ulama pun juga membolehkan. Namun bisa mengganggu akan kekhusyuan sholat kita. Kalaupun toh itu adalah memang mengganggu, maksudnya gitu. Jadi kalau pakai kain batik, kain seleret-seleret, tidak mengganggu, tetap kita itu konsentrasi, tidak ada masalah. Karena kebiasaan itu menunjukkan bahwa ini hal biasa, hati kita itu kan juga rileks. Munculnya kain-kain batik. Nah, ini kan ya Indonesia. Nah, luar negeri, insya Allah buatan kepanggih, nanti kepanggih ya batik toko Amerika. Justru kain sana itu tebal-tebal, yang bergensi. Nah, Indonesia kan Solo ya, batik niku. Budi, kenongo. Loh, kain-kain batik kan sumbernya ya dari Indonesia, karena Indonesia itu kreasinya luar biasa itu. Nah, sehingga batik memang nih. Kemudian kalau pakai tangan, tapi ada yang enggak batik langsung printing, ya. Pakai alat nih kong ya, sudah di setel, ini batiknya seperti ini, tapi langsung printing, enggak pakai batik tangan. Nah ini maksud kami bahwa pakaian apapun itu boleh selama ketika sholat itu tidak terganggu dengan ya pakaian yang kita pakai. Namun ada bagian tertentu bahwa ketika sholat itu merasa terganggu dengan pakaian ini. Tapi kalau tidak terganggu, lagi-lagi diperkenankan. Yang mengganggu justru itu adalah tulisan. Tulisan sehingga ganggu nih. Ya. Ini kan banyak kan ya, mungkin pakai jaket, ya, universitas, ya, para, nah macam-macam universitas nopo ae dipakai sholat.
Mboten napa-napa, tapi aja ana ngarep dhewe. Tekek wingking ae utawa jase dilepas. Salat kaosan. Tulisannya napa? Persipaya pil-pilan iki ya. Macem-macem. Lho niki sing gareng ganggu asli niku. Salat terus baca iki. Pilih. Oh. Mau salat ku pilih tiket batal. Bukan mengganggu lagi, batal kalau baca dari depan yang orang pakai kaos ada tulisannya, dibaca lengan. Sampai salat ngrungokno bacaan imam. Mojo. Kok kapate jelas ya. Loh, ini yang membatalkan salat itu. Nah, makanya nek wonten tiyang napa damel klambi kaos wonten tulisane ya permisi wong Bapak wonten wingking mawon nggih. Wonten wingking. Ya, supados wonten mengganggu dan tidak terbaca. Lah terus ya apa, Pak? Jamaah padha gawe tulisan kabeh. Teko mahasiswa, teko kabeh jas-jasan, tulisannya universitas bla 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 itu. Ono ngarep dhewe kuwaca kabeh. Oh ini. Nek padha ngono tulisane kabeh sak baris mboten mengganggu. Sing mengganggu niku wonten ngajeng wingking. Lho, wonten tulisane. Akhirnya mengganggu. Nah, terus gimana kalau kondisi terpaksa seperti itu? Pripun? Wis kadung ono ngarep, kowe iki ono tulisane, diwaca dhisik. Kajenge salat cek gak maca mangke wektu salat, diwaca riyin. Tepung tapioka macam-macam ya. Macam-macam tulisannya diwaca dhisik. Dan kok nek salat, nah kita sudah tidak mengganggu. Konsentrasi kita ya sudah tahu gitu. Sudah tahu. Halo. Salat betul api, muni ya. Nah terus gimana kadang bunyi terus. Nah, diambil HP-nya. Konco dewi batal loh salatnya. Ya dimatikan, tapi nggak usah membaca tulisannya, dimatikan, dimasukkan lagi. Sik muni meneng ae. Muni meneng wis kadung ki ya. Wis kadung ya kersane. Tambah diterima. Salat di sana. Buyar. Nah ini gitu loh. Ini Bapak Ibu. Sekarang itu bermunculan permasalahan yang dulu tidak ada, sekarang muncul. Nah, terus ekspresi kita gimana merespon pembahasan fikih ketika kita itu bawa sholat. Makanya gini masjid-masjid itu ketika sholat tolong HP-nya di silent atau dimatikan supaya tidak mengganggu. Tapi peringatan itu tetap peringatan ngoten. Oh jenenge wong ana sing lali. Tetap sapa apik kring. Panggilan Anda. Ya. Nah ini sing supek gak mikir apa sing gak ruku fikih, iso-iso ape dibanting. Oh. Nah, begitu. Tetap kita matikan saja. Kemudian ketika sholat bunyi dimatikan, jangan sekali-kali dibaca. Nah, oke, baik. Di dalam hadis ini, ya. Kemudian Rasul minta tuker karepe wau. Ini kembalikan kain khomisah itu, kemudian ambil, datangkan kepadaku, berikan kepadaku ambijaniyah. Rasulullah itu sebetulnya kain khomisah itu hadiah dari Abu Jaham. Kemudian sudah kadung berikan hadiah, maunya Rasul tukeren kain ambijaniyah. Sebabnya apa? Nek kapan dibalik notok, maka Rasul merasa bahwa ini menyakiti orang. Karena Abu Jaham itu baik untuk memberikan hadiah ke Nabi. Lah agar hadiah itu tetap Nabi terima, maka Rasul memilih
untuk kain ini tuker dengan kain Abijaniyah, polos kainnya. Akhirnya diparingaken untuk Abijaniyah kepada Rasulullah sebagai hadiah untuknya. Dan Abu Jaham pun juga tidak merasa tersentuh. Loh, apa Rasul kok mboten purun iki? Nah, ternyata para ulama memberikan kesimpulan. Nah, disebut bahwa Abu Jaham itu kondisinya buta. Sehingga untuk memberikan kain itu mboten semerap. Niki kain iki ono gambare napa ora? Ada garisnya apa tidak? Ternyata dipegang oleh Abu Jaham, dikasihkan langsung kepada Rasulullah. Boten semerap, nah itu ternyata mengganggu sholatnya Nabi. Nah, ini pendapat pertama. Yang kedua, bahwa memang Abu Jaham cukup memberikan hadiah saja. Entah dibuat apa, Abu Jaham tidak menginginkan untuk dibuat sholat saja. Nah, ini lantas permasalahan hadis ini, banyak kesimpulan bahwa sebetulnya boleh menggunakan kain apa saja selama tidak mengganggu konsentrasi sholat kita. Kemudian yang kedua, sedikit lalai ketika kita sholat itu pun juga, tidak membatalkan sholat kita. Tentu akan mengurangi nilai pahala dari apa yang kita kerjakan ini. Yang ketiga, bahwa kita diperintah khusyuk dalam menjalankan sholat. Dengan kekhusyuan itu tentu akan menyingkirkan perkara-perkara yang membuat orang itu tidak khusyuk. Nah, di antaranya tulisan, pakaian, ataupun tulisan-tulisan yang di depan masjid itu. Nah, mungkin ada tulisan di depan masjid. Nah, ini pun juga mengganggu. Walaupun tulisannya Arab. Nek wonten dukur kan mboten ketinggal. Nah, mboten kagak kan salat maca ngeten. Lho, pas. Ini masjid niku. Nah, wonten sing masjid niku sing depan niku keramike guwilang ya. Keramike guwilang. Salat akhirnya ngocok ngilu. Loh, berbahaya salat niku. Wonten. Nah, ini. Nah, kemudian yang berikutnya, dilarang sholat memandang perkara-perkara yang membuat orang itu lalai. Memandang perkara-perkara yang di depannya yang membuat orang itu lalai. Kita diperintah sholat itu untuk memandang pandangan kita ke bawah. Nah, lantas hati kita itu fokus kepada bacaan, kondisi kita memang tidak tertutupi, memungkinkan bahwa pandangan kita itu adalah bisa melihat ke depan. Nah, ini sebetulnya kesimpulan di hadis ini. Kemudian yang terakhir, sebutan Abi Jaham ini sebetulnya namanya Amir. Namanya Amir. Abu Jaham itu usianya di bawah Nabi, tapi beliau sebut bapak. Maka ini dipraktekkan oleh orang-orang Indonesia. Makanya kita ketika memanggil orang boleh. Nah, dan itu hormat. Mencontoh Rasulullah bagaimana memanggil orang, dipanggil Pak. Niki saya justru mencontoh Rasulullah. Padahal namanya itu adalah Amir, nggak pakai Abi. Gitu. Nah, ini tuntunan ketika memanggil orang, Mas, Pak, Bu, Mbak, lu ngoten. Mboten lah jomblok jenengi. Nah, nek jenengi kan nek kanca-kanca dhewe kan biasa ya. Loh, akhirnya boleh, cuma hormat terhadap orang, Mas, Pak, Bu, Pak D, dan itu memang dipersilahkan dan memang tepat untuk panggilan itu sehingga ada penghormatan kepada siapapun. Arek cilik gak harus dipanggil Dek, Mas juga tidak apa-apa walaupun usianya di bawah kita. Untuk lebih sopan dan orang dipanggil seperti itu, insya Allah menenangkan hati. Tambahi, terserah sebagai bentuk penghormatan, tidak langsung disebut namanya. Nah, pun ini dua hadis ini kiranya itu simpel untuk penjelasannya. Mungkin ada yang disampaikan.
Apa? Ya. Mudah-mudahan dua hadis ini bisa bermanfaat untuk kita, sehingga pelaksanaan sholat kita dalam kondisi apapun tetap berusaha untuk khusyuk, sehingga sholat kita bisa maksimal dan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.